wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini Selasa 31 Oktober 2023, sidang perkara pidana dengan nomor 2014 garing pidana biasa garing 2023 Pengadilan Jakarta Timur dengan terdakwa Muhammad Rego dan Hendra Pramadipura akan segera dimulai. Kepada para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum biar memasuki ruang persidangan. Sebelum sidang ini dimulai, izinkan saya membaca tata tertib persidangan terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan pihak serta pengunjung duduk dengan sopan dan tertib di dalam ruangan. Yang kedua, segala sesuatu yang diperintah oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Tiga, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 4. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus a. Duduk dengan sopan dan tertib tempatnya masing-masing. B. Memberi hormat pada majelis hakim apabila keluar dan masuk ruangan sidang dan memelihara ketertiban dalam sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman, suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Nah, segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. 7. Siapapun dilarang makan, minum, merokok di dalam ruangan sidang. 8. Anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri sidang kecuali diumumkan oleh hakim ketua sidang. 9. Dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat khusus yang disediakan. 10. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dan apabila terdapat maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkan. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. Siapapun yang hadir dalam sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan setelah mendapat peringatan dari hakim ketua, sidang masih tetap melanggar tata tertib tersebut. Atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. Apabila pelanggaran tata tertib di atas bersifat suatu tindak pidana, dapat dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Majelis akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana pengadilan pada hari Selasa 31 Oktober 2023 dengan yang mengadili dan memeriksa pidana nomor 2514 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rego dan Hendra Pramadipura dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk jaksa umum, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Baik, untuk tim nasihat hukum, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Kepada jaksa penuntut umum,
Baik, kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk masuk. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Muhammad Rego Danendra Pramadi Putra. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 September 1995. Umur 28 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Warganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Pembina 3, Blok 3C, nomor 41, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Saatnya jam Agama 10 dimulai. Pekerjaan sebagai pengusaha. Apakah identitas yang saya sebutkan sudah sesuai dengan terdakwa? It's time to begin. Baik, apakah saudara terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani dalam mengikuti persidangan kali ini? Saya dengan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani siap melaksanakan sidang pada hari ini. Baik, terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian karena terdakwa diancam pidana paling lama 10 pidana penjara paling lama 10 tahun, maka terdakwa wajib didampingi penasihat hukum menurut pasal 354 KUHP. Apakah terdakwa sudah memiliki penasihat hukum? Sudah memiliki hukuman. Apakah benar ini klien Anda? Benar yang mulia. Baiklah, penasihat hukum terdakwa silakan maju untuk memberikan izin surat beracara dan surat kuasa serta jaksa penuntut umum maju untuk memeriksa. Oke, silakan duduk kembali ke tempat. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Sudah siap, Bapak. Baik, silakan bacakan. Baik, surat dakwaan rekomendasi DDM 415 garing Jakarta Timur garing 10 garing 2023. A. Identitas terdakwa. Nama Muhammad Rego Danendra Pramadi Putra. Tempat tinggal tanggal lahir Jakarta 20 September 1995. Umur 28 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Warganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Pembina 3 Blok 3C nomor 61 Jakarta Timur, DKI Jakarta. Agama Islam, pekerjaan pengusaha. B. Penahanan. Ditahan oleh penyidik Polres Jakarta Timur sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023. Kedua, ditahan oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Ketiga, ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023. C. Dakwaan primer bahwa dia terdakwa Muhammad Rego Danendra Pramadi Putra pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 21.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Pembina 3 Blok 3C nomor 41 Jakarta Timur, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam hukuman pengadilan negeri Jakarta Timur telah sengaja melakukan penganiayaan berat dengan melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian terhadap seseorang yang bernama Dwi Wahyu Aprilianto yang berumur 28 tahun dalam pekerjaan wira swasta dan bertindak terakhir di Jalan Pekaraya nomor 19 Jakarta Timur, DKI Jakarta. Bahwa pada awalnya terdakwa datang dengan kekasihnya ke rumah terdakwa yang kemudian disusul dengan kedatangan korban. Terdakwa tidak memiliki tujuan menganiaya korban, melainkan hanya bermaksud berkumpul untuk bercakap. Tidak ada hal yang diperselisihkan saat awal perbincangan antara terdakwa, korban, dan kekasih terdakwa. Bahwa pada malam hari terjadinya tindak pidana, di tengah perbincangan terjadi perdebatan antara terdakwa dan korban yang dimulai oleh terdakwa dengan berbagai tanggapan korban sehingga emosi antara keduanya tidak dapat terbendung. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena dipicu oleh rasa amarah dan emosi yang memuncak dalam-dalam dari terdakwa terhadap korban karena korban dinilai melakukan perbuatan yang mengganggu terdakwa.
terdakwa memukul korban ketika sudah merasa marah dan tidak terkendali. Kemudian korban berusaha melindungi diri dan berusaha melawan terdakwa. Setiap pukulan dilayangkan oleh terdakwa pada korban dan korban mengalami luka lebam pada beberapa bagian wajah. Bahwa tersangka menggunakan vas bunga sebagai alat lain untuk memukul korban dikarenakan terdakwa merasakan ketidakadilan oleh korban dan menyebabkan korban tak sadarkan diri. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban menderita luka berat dan meninggal dunia sebagaimana terurai dari hasil visum antepentum yang dikeluarkan oleh Dr. Sheila Salsabila, SP, FMK, SH, yang bekerja pada Rumah Sakit Bayangkara, TKIR, Said Sukanto nomor 05 garing BR garing 2 garing 2020 garing tanggal 24 Juli 2023, yang antara lain menyebutkan korban menderita pendarahan karena pukulan benda tumpul pada kepala yang kemudian merenggut nyawanya. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Subsidiary bahwa terdakwa Muhammad Rego Danendra Pramadi Putra pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan di atas telah melakukan penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian terhadap seorang temannya Budiwanto Aprilianto. Tindakan penganiayaan ini bermula dari korban yang menjawab pertanyaan terdakwa terkait kesalahpahaman dengan ucapan candaan yang terkesan mengganggu terdakwa. Penganiayaan berujung kematian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, melainkan tidak terjadi dengan tiba-tiba. Dikarenakan amarah antara terdakwa dengan korban, bahwa perbuatan terdakwa dinilai tidak sengaja dan sebagai bentuk perlawanan diri atas ancaman yang akan dilakukan oleh korban. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban menderita luka berat dan meninggal, sebagaimana terurai dari hasil visum yang dikeluarkan oleh Dr. Sheila Salsabila yang bekerja pada Rumah Sakit Bayangkara tanggal 24 Juli 2023, yang antara lain menyebutkan korban menderita pendarahan karena pukulan benda tumpul pada kepala yang kemudian merenggut nyawanya dan tidak dapat diselamatkan. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Saudara terdakwa, apakah terdakwa mengerti dengan dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum? Baik, apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Tidak, yang mulia, karena terdakwa sudah mengetahui bahwa surat dakwaannya, maka kami tidak mengajukan eksepsi. Baik, karena baik karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka kita lanjutkan sidang kita melanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Untuk jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksinya? Majelis hakim yang terhormat, saya akan mengajukan alat bukti dan beberapa saksi mati. Tetapi pada saat ini hal itu belum siap dan kami mohon untuk sidang ini ditunda sementara. Pada panitera, 1 minggu dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 7 November ya, Pak? Baik, dianggap. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju untuk menunda sidang hari ini? Saya menyetujui, ya. Baik, maka dari itu sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa 7 November 2023 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saya harap jaksa penuntut umum dapat memberikan alat bukti dan saksi-saksi. Maka dari itu sidang hari ini ditunda dan dianggap selesai. Selamat siang semuanya. Hari ini, hari Selasa, 7 November 2023, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor 2514 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Jakarta Timur dengan terdakwa Muhammad Rego Danendra Pramadi Putra akan segera dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur
pada hari Selasa 7 November 2023 yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 2514 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rego dan Hendra Pramadi Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Diharapkan Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah bukti dan saksi-saksi sudah bisa dihadirkan? Baik, silakan dihadirkan. Tapi sebelumnya, saudara terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Apakah jaksa penuntut umum memiliki saksi yang dapat memberikan keterangan? Ada yang mulia. Berapa orang saksi? 2 orang yang mulia. Baik, silakan dihadirkan saksi yang pertama. Saksi pertama atas nama Fitri dari Kota Masoleh silakan untuk masuk ke dalam ruangan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi sebagai saksi dan terdakwa. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun secara rohani dalam mengikuti persidangan hari ini? Baiklah, majelis hakim silakan dibacakan identitas saksi. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Fitri Ayuda Utama Soleh, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Februari tahun 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Raya Tolsek nomor 18, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Agama Islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Apakah identitas tersebut sudah benar? Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara harus bersumpah. Apakah saudara bersedia? Baik, kepada rohaniawan silakan mengambil tempat. Kepada saksi silakan berdiri. Saudara ikut kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi dipersilakan duduk. Kepada rohaniawan diperkenankan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Maka dari itu saya harap saudara memberikan keterangan yang benar. Nah, apabila memberikan keterangan yang tidak benar, maka saudara dapat dihukum pidana paling lama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 248 KUHP. Apakah Anda mengerti? Baik, saudara saksi, apakah sebelumnya saudara saksi sudah kenal dengan terdakwa? Apa hubungan antara saudara saksi dengan terdakwa? Saya perlu perasaan saksi Apakah saudara saksi
Berapa lama saudara saksi sudah menjalin hubungan dengan terdakwa? Saya sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Apakah saudara saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, yang mulia. Terdakwa melakukan tindak penganiayaan terhadap korban. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui barang ini? Ya, barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk memukul kepala korban. Baik, kepada saudara saksi menceritakan keterangan yang Anda ketahui. Ternyata pada hari Kamis, yaitu pada tanggal 6 Juli 2023, terdakwa menjemput saya untuk menemuinya di kediaman terdakwa. Salam kemudian, ternyata terdakwa menunggu seseorang di korban untuk berbincang dengannya. Selama beberapa menit kemudian, korban pun tiba dan mereka melakukan perbincangan antara terdakwa dengan korban. Korban pun terdakwa menanyai beberapa pertanyaan, yaitu alasan korban karena korban sudah mengomentari postingan saya di sosial media. Setelah itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban yang berujung dengan korban tak sadarkan diri. Apakah saudara saksi mengingat waktu pasti terjadinya penganiayaan tersebut? Tepatnya pada pukul 9 sampai 10 malam. Apakah saudara saksi mengetahui alasan terdakwa mengundang ke rumah korban, ke rumah terdakwa? Saya tidak tahu pasti alasan terdakwa mengundang korban. Yang saya tahu, terdakwa dengan korban menjalin hubungan yang baik, yaitu pertemanan. Maka dari itu, terdakwa tidak ada niat jahat sekalipun untuk menganiaya korban. Apakah sebelumnya sudah ada konflik antara terdakwa dan korban? Tidak ada, yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya, yang mulia. Baik, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada, yang mulia. Silakan ditanyakan. Terima kasih, yang mulia. Saudara saksi, bagaimana situasi dan kondisi saat mau kejadian? Pada saat itu kediaman rumah terdakwa sangatlah sepi, yang mulia. Karena tampak beberapa orang berlalu lalang di kediaman rumah terdakwa. Tetapi karena ini tinggal hanya seorang diri, dengan perumahan yang tidak terlalu ramai, makanya saya kurang berpikir tinggi untuk menolong korban. Baik, apakah saudara saksi mendengar seluruh percakapan antara korban dan terdakwa? Ya, saya mendengar, yang mulia. Saya berada langsung di antara kedua belah pihak, yaitu terdakwa dan korban. Baik, cukup, yang mulia. Apakah ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum? Ada yang mulia. Ya, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah terdakwa memang benar-benar sedang membunuh? Tidak, yang mulia. Namun yang saya tahu, terdakwa pernah bercerita pada saya bahwa korban bahwa terdakwa tidak suka dengan perilaku korban yang mengomentari postingan saya di sosial media. Maka dari itu terdakwa tersebut dengan emosi yang menyebabkan terdakwa menganiaya korban. Baik. Apakah yang saudara lakukan ketika melihat korban dia ada dalam terdakwa? Saya berusaha melerai, namun pelarian saya itu berujung sia-sia dan saya disuruh oleh terdakwa untuk menjauhi tempat kejadian agar aman. Apakah letak pas bunga berada di tempat dekat tempat penganiayaan? Sangatlah dekat, yang mulia. Pas bunga itu sangat dekat sehingga membuat terdakwa dengan amat cepat mengambil kesimpulan tersebut. Baik, saudara saksi, bagaimana keadaan korban setelah dipukul oleh Mas Bunga? Keadaan korban sempat
Namun saya tidak tahu keadaan korban setelah dibawa oleh ambulans menuju ke rumah sakit. Baik. Apakah korban belum bernafas saat dilarikan ke rumah sakit? Korban masih bernafas, namun ketika dibawa oleh ambulans menuju rumah sakit, saya tidak tahu keadaan setelahnya. Baik, kemudian Baik. Apakah ada pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa kepada saksi? Ada yang melihat Ya, silakan dipertanyakan. saudara saksi, apakah memang terdakwa sengaja memukul korban dengan pas bunga? Tidak, yang mulia. Menurut saya, pemukulan pas bunga yang dilakukan oleh terdakwa adalah bagian dari pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Apa yang Anda lakukan ketika penganiayaan terjadi? Mengapa Anda tidak menolong korban? Yang saya lakukan adalah mengenai, namun saya tidak berpikir dengan jernih karena saya sudah kaget dan shock untuk apa yang sudah saya lihat. Baik, cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah semua yang disampaikan oleh saksi sudah benar? Benar. Baik. Baik, terima kasih saudara saksi. Keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak akan keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. baik, pada saksi 2, Dr. Sheila Salsabila digunakan untuk masuk. Baik, saudara ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dalam mengikuti persidangan hari ini? Baik, apakah saudara membawa silakan menyaksikan CCTV terlebih dahulu. Ya, yang sudah dikatakan seperti saksi tadi, maka saya akan lanjutkan kepada pemeriksaan ahli. Tadi setelah ahli sudah menyatakan dia sehat, maka apakah saudara ahli membawa surat bekerja dari tugas dan membawa surat tugas dari rumah sakit tempat anda bekerja? Silakan dibawa ke depan dan kepada jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum terdakwa silakan maju untuk memeriksa.
Apa pekerjaan saya sebagai dokter spesialis forensik dan juga baik, coba saudara ahli jelaskan secara singkat riwayat pendidikan dan pekerjaan saudara yang berkaitan dengan kalian saudara. Saya telah pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia selama 6 tahun. Lalu saya melanjutkan pendidikan profesi dan saya meraih gelar spesialis forensik di bidang spesialis forensik medical legal setelah menempuh selama 3 tahun. Sudah pernah menjadi ahli sebelumnya? Saya sudah pernah 5 kali. Baik, dengan ini majelis hakim menyatakan Dr. Saga Salsabila Maharani SPFMK SH sebagai ahli dalam persidangan ini. Sebelumnya, apakah saudara sudah mengenal terdakwa terlebih dahulu? Saya tidak mengenal dokter. Baik, sebelum memberikan pendapat, saudara ahli, saya wajibkan untuk bersumber terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Baik, kepada Dr. Kurniawan, silakan untuk baca. Kepada saksi silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pendapat, bahwa saya akan mengutarakan pendapat saya tentang soal-soal dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Saksi dipersilakan duduk. Kepada Rahaniawan diperkenankan kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, maka dari itu saya harap saudara memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudara memberikan keterangan yang salah, maka saudara dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun menurut sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Baik, dalam persidangan ini apa yang saudara ahli akan terangkan? Baik, apa yang ditemukan pada jasad korban? Pada saya menemukan luka banyak kepala, ada bagian seperti dan juga terdapat luka sekitar 3 cm dan pada luka tersebut terdapat serpihan mata yang dapat dipastikan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh dan juga korban mengalami kematian karena pendarahan dan juga penanganan awal. Baik, apakah ditemukan luka atau penyakit lainnya yang terdapat pada jasad korban? Iya, yang sudah saya jelaskan secara baik. Baik, terima kasih saudara ahli. Karena saudara ahli yang cukup, kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan saudara ahli kembali lagi, maka saudara ahli saya harap tidak keberatan untuk kembali dalam persidangan ini. Maka dari itu silakan saudara ahli menuju ke tempat yang disediakan dan jangan cepat-cepat pada saksi yang lain. Diumumkan kepada Selanjutnya, mari kita dengar keterangan dari terdakwa. Terdakwa silakan duduk dan duduk di kursi pemeriksaan. Pada saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani dalam persidangan hari ini? Baik, saudara terdakwa, apakah benar Anda yang mengundang korban untuk mendatangi rumah terdakwa? Apakah Anda mengetahui jam pastinya terjadinya penganiayaan tersebut? Lalu apa alasan Anda mengajak korban ke rumahnya? Saya korban yang saya nggak mau ke rumah. Saya mengundang korban rumah saya untuk aman dan berhati-hati. Namun saya karena hal lain, hal rumah, Apakah saudara terdakwa mengenal barang ini? Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Silakan diajukan. Saudara terdakwa,
benar Anda menganiaya korban terlebih dahulu? Benar. Apa yang menjadi alasan Anda menganiaya korban? Jadi saat sang korban berkata yang tidak enak pada saat saya, makanya saya dari itu berbawa emosi karena perbuatan korban. Maka saya melakukan hal korban tersebut yang saya menganiaya korban. Saudara terdakwa, apakah korban melakukan perlawanan? Korban tidak banyak melawan, korban lebih banyak menangis dan menghindar. Baik, cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Baik, hakim anggota 2 kepada pertanyaan. Baik, dilanjutkan apakah jaksa penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ya, silakan diajukan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada terdakwa, apakah benar terdakwa memukul korban dengan atas bunga sebelum tidak sadarkan diri? Benar, saya melakukan. Lalu mengapa Anda memukul korban dengan atas bunga? Padahal berdasarkan keterangan Anda tidak berniat untuk membunuh. Setelah saya sudah memukul korban berkali-kali, korban itu jatuh. Tapi korban seperti ingin bangkit kembali dan melawan saya, maka dari itu saya memukul kepala korban dengan kaki. Saat terjadi keributan, apakah tidak ada pihak lain selain kekasih Anda dan korban yang melihat atau memberi pertolongan? Ada yang ada ambulan kejadian pas saya. Saudara terdakwa, apakah Anda mengetahui keadaan korban setelah dilarikan ke rumah sakit? Tidak tahu yang mulai, tapi sebelum dibawa ambulans saya melihat korban masih bernafas, namun korban tidak ada. Cukup dari saya. yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum korban apakah ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, saya ingin memastikan apakah Anda melakukan penganiayaan karena mungkin merasa marah dari kesalahan terhadap korban? Baik, selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi, Anda meminta saksi untuk menelpon ambulans. Apa yang mendasarkan hal tersebut? Menurut saya setelah saya shock melihat kondisi korban tidak sadarkan diri, menurut saya pihak ambulans berbisa menangani kejadian. Sebelum kejadian, apakah Anda sudah mengenal dekat dengan korban? Sudah, saya berteman dengan korban sudah 5 tahun dari kita mempunyai masalah ini. Baik, diketahui Anda emosi saat mendengar jawaban korban. Apa saja korban ucapkan sebelum Anda menghubungi korban? Korban banyak mengatakan hal yang tidak enak dan bercanda dengan kasih saya, walaupun saya masih berada di tempat ini. Baik, sudah cukup dari saya yang mulia. Baik, sidang hari ini kita anggap selesai. Maka sidang akan dilanjutkan di hari yang akan datang pada hari Selasa 14 November 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Oke, waktunya juga sudah habis. Kita tutup. Ibu juga udah baca putusannya di sini, udah dapat dari pasal-pasalnya. Berhubung kita buru-buru disuruh untuk foto BPS, langsung aja. Ini ibu anggap udah selesai ya. Berdasarkan tahap sidang tinggal bacain putusan kan berarti kan. Silakan Bu Mia, mungkin ada masukan. Cukup banyak sudah dari dunia, cuman ibu cepet-cepet aja karena memang waktunya kekurangannya overall jangan kekurangan ya, sorry, overall udah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Tapi yang disayangkan adalah berkasnya ini kurang daftar risik, jadi ibu harus baca satu-satu dulu mana putusan, mana ini, mana ini. Sedangkan untuk orang awam gitu ya, dia pasti bakal nyari dulu di mana nih putusannya. Sebenarnya pakai positif kan harusnya. Nah, atau pakai positif gitu ya. Nah, terus penyesuaian dakwaan dengan kasus sesuai karena terdakwanya cukup kooperatif, tadi yang mengakui bahwa kesalahannya, tapi mungkin ada sedikit kritik dari ibu penyebab kematian. Ini kan dokternya ya, penyebab kematiannya kurang tepat. Kenapa? Karena kematiannya karena pukulan dari sang kepala. Sedangkan kalau dari sang kepala itu tidak harusnya bukan meninggal, harusnya cedera, hanya cedera. Kecuali kalau seandainya dia mengeluarkan darah banyak. Nah, tapi di fotonya, Di foto dan visum ya Bu Mia. betul, ibu lihat di fotonya sini tidak ada darah yang mengucur, hanya Kurang. gitu. Jadi ada kurang di situ. Dan dari CCTV-nya tadi ada bagus, tapi nggak kelihatan tuh si korbannya kayak gimana habis itu karena dikat, ya kan? Nah, terus tata urutan sidang. Nah ini
pelajaran juga untuk yang lain. Tadi terdakwanya udah duluan, harusnya kan ntar, gitu kan. Nah, urutan itu masih kurang bagus. Ini catatan untuk si panitra ya. Terus nomor 4 karena waktunya durasi tadi kita cut ya, tidak apa ya. Nah terus nomor 5 cukupin aja ya. Kelengkapan atribut sudah cukup bagus walaupun ibu belum ngecek ya pas demanya ada darah atau enggak, terus baju korban ada darahnya atau enggak. Walaupun CCTV-nya ada itu udah oke ya. Pendalaman karakter. Nah, oh iya sama kelengkapan atribut tadi Al-Quran. Nah, Al-Quran jangan dipakai ya, bahaya banget mana pakai demi Allah bagi ibu udah deg-degan aja tadi. Jangan pakai yang asli ya. Oke. Sama untuk misalkan untuk agama lain juga jangan pakai kitab yang asli ya. Terus pendalaman karakter. Nah, untuk saksi Fitriani, catatan untuk saksi Fitriani tadi kelihatan banget ngapalinnya ya sayang ya. Besok jangan kata ngapalin ya. Terus hakim ketua udah oke. Kemudian hakim anggota 1 bagus mendalami peran, pertanyaannya cukup lugas gitu ya. Hakim anggota 2 suaranya kurang besar, agak kecil suaranya ya. Terus JPU, nah kelihatan tadi baca dulu baru bertanya tapi nggak apa-apa. Kemudian kuasa hukum udah oke. Terdakwa suaranya kurang jelas kayak orang umur. Mungkin bersalah kali. Oh ya, jadi mungkin itu pendalaman perannya karena merasa bersalah gitu ya. Jadi ya, apa-apa. Terus saksi dokter forensik tadi cukup bagus. Kemudian kesesuaian alat bukti sudah cukup sesuai, dituliskan dengan adanya baju, serpihan vas dan saksi. Sudah cukup? Benar masih panjang ya Bu ya? Itu masih panjang tapi karena Oke, terima kasih Bu Mia. Kalau dari Bu Indah hampir sama Bu Mia, sebenarnya banyak juga sih catatan-catatan. Cuman Ibu maklumi pertama karena ini adalah penampilan pertama. Cuman untuk minggu depan dari kesalahan yang sama, jurinya juga akan berbeda ya. Bukan Bu Mia lagi. Jadi seperti yang tadi Bu bilang, juri kamu tahu pas jurinya masuk dong. Di surprise dulu setiap minggunya. Ibu harap kamu belajar dari pelajarannya tadi itu kata utang benar-benar penting kan. Tadi Aga juga ketawa. Ya, nah itu mengulangi poin. Jadi untuk menilai individu, ibu menilai penilaian semua yang 7 kriteria itu nilai dari ibunya dan ibu itu yang akan digabung. Jadi jangan salahkan nanti kalau nilai kamu kurang dari 87, KKM-nya adalah 87, semoga nggak kurang ya. Close untuk ini. Ibu mohon pamit dulu, silakan alat bukti dikumpulkan dulu di meja ibu, periksa dulu sama bukunya karena belum sempat diperiksa.